Film ini adalah kisah nyata perjalanan Townes, Marinus, serta William di Perang Dunia Kedua. Sekedar info, film ini didukung langsung oleh pemerintah Belanda. Bahkan pembuatan filmnya pun dibiayai menggunakan uang pajak Belanda. Semua cerita di sini benar-benar kisah nyata. Bahkan detail-detail di film ini pun dibuat sepersis mungkin berdasarkan data catatan sejarah. Berikut cerita lengkapnya. Pada Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1944, para tentara sekutu yaitu gabungan dari negara Amerika, Inggris, Rusia, dan Cina berhasil memukul mundur hampir seluruh pasukan Nazi Jerman dari Eropa. Di kota Zeeland, Belanda, setelah Nazi pergi, wali kota memerintahkan seluruh stafnya untuk membuang dokumen-dokumen tentang Jerman. Ketika yang lain sedang sibuk, salah satu staf bernama Townes pergi ke ruangan wali kota. Di dalam sana, wali kota menyindir kenapa keluarga Townes tidak ikut pergi bersama tentara Nazi lain, karena ayah Townes selama ini berada di pihak Nazi. Sambil emosi, Townes menjawab bahwa sebagai seorang dokter, ayahnya punya kewajiban menolong semua orang meski orang itu adalah pembunuh. Mendengar ucapan Townes, wali kota pun terdiam. Setelah selesai bekerja, Townes pergi ke toko kue sahabatnya yang bernama Yana dan berniat untuk mengajaknya melihat kepergian para tentara Nazi di perbatasan kota. Sepanjang jalan, para warga terlihat sangat bahagia karena kini mereka telah bebas. Di sana juga ada adik laki-lakinya yang bernama Dirk sedang memfoto setiap para tentara Nazi yang lewat. Karena merasa direndahkan, salah satu tentara Nazi lalu membuang kameranya Dirk. Dirk yang merasa kesal pun kemudian balik membalas dengan melempar batu ke arah mobil para tentara Nazi. Meski tangannya terluka, Dirk berhasil kabur. Dan dari kejauhan, Townes yang juga melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Malamnya, saat dia pulang ke rumah, Townes segera mengobati luka di tangan adiknya itu. Ia tak menyangka kalau Dirk bisa berbuat senekat itu. Padahal jika telat kabur 1 menit saja, dia pasti sudah tewas ditembak oleh para tentara Nazi. Namun tanpa merasa bersalah sedikit pun, Dirk malah berkata, apa yang dilakukan siang tadi adalah hadiah perpisahan untuk para tentara Nazi. Mendengar ucapan adiknya itu, Townes pun cuma bisa bersabar. Namun beberapa hari kemudian, Townes bingung kenapa para pasukan Nazi kembali ke kota Zeeland. Sang ayah di situ menjelaskan bahwa sampai detik ini tidak ada tanda-tanda pasukan sekutu akan membebaskan Belanda dari Jerman. Bahkan lewat perbatasan Belanda aja nggak pernah. Townes begitu kecewa. Ia pasrah menatap para pasukan Nazi lewat di depan rumahnya. Siang hari, waktu Townes pergi ke kantor wali kota, ia tidak sengaja mendengar komandan pasukan Nazi yang bernama Overs sedang mengobrol dengan wali kota. Di mana komandan Overs menyuruh wali kota untuk menyelidiki insiden pelemparan batu beberapa hari kemarin. Dan jika pelakunya tertangkap, maka dia akan langsung dieksekusi mati di tempat. Townes pun langsung panik. Sepulangnya bekerja, dia buru-buru memberitahu semua yang dia dengar tadi, lalu menyuruh Dirk untuk bersembunyi. Townes pun kemudian pergi untuk menemui Yana. Yana yang mendengar cerita dari Townes itu pun ikut panik. Sebenarnya Yana tahu tempat persembunyian aman di wilayah sini, tapi dia harus membicarakannya terlebih dahulu pada temannya sebelum membawa Dirk ke sana. Di sisi lain, di kota Narva, Rusia, sedang terjadi peperangan sengit antara pasukan Rusia melawan Nazi Jerman. Di mana di antara pasukan Nazi itu ada satu tentara yang berasal dari Belanda, yaitu Marinus. Pada perang tersebut, Rusia berhasil membuat Jerman terpojok. Di tengah peperangan, Marinus melihat salah satu rekannya terpisah sendirian dan berlindung di balik mobil. Namun ketika Marinus ingin menolong, mendadak tank Rusia datang menyerang mereka. Meski berhasil diselamatkan, namun dahsyatnya peperangan ini benar-benar membuat psikologi mereka hancur.
Sambil ketakutan, rekan Marinus itu pun memutuskan untuk bunuh diri. Marinus yang melihat hal itu pun benar-benar syok, dan pada akhirnya perang tersebut Jerman kalah. Marinus serta tentara Nazi lain yang terluka pun dibawa ke rumah sakit. Saat sadar, Kapten Jerman menemui Marinus dan bertanya, kenapa orang Belanda sepertinya mau berperang bersama tentara Nazi. Marinus pun menjelaskan, tujuannya berperang adalah demi mengakhiri perang itu sendiri. Ia tak peduli siapa negara pemenang pada perang nanti. Yang terpenting, jika salah satu di pihak menang, maka perang pasti berakhir. Meski sebenarnya Marinus sendiri tidak ingin berperang, tapi dia tahu bila hanya berdiam diri maka tidak akan ada perdamaian. Mendengar ucapan Marinus barusan membuat sang kapten kagum. Malamnya, kapten memberitahu bahwa Marinus dipindah tugaskan kembali ke Belanda, tepatnya di kota Zeeland. Bagi kapten, pengabdian Marinus untuk membantu Jerman berperang sudah cukup. Kini dia hanya perlu bekerja di bagian administrasi tanpa harus merasakan kejamnya peperangan lagi. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di kota Dorset, Inggris, terlihat ada seorang pilot angkatan udara bernama William yang sedang berlatih menerbangkan pesawat tempur. Walaupun sudah lancar mengoperasikan pesawatnya, namun sampai detik ini William tidak pernah ikut berperang sama sekali. Ia tidak tahu bagaimana kejamnya berperang, tidak pernah menembak musuh atau melihat rekan-rekannya mati tertembak. Bahkan mendengar langsung bunyi tembakan musuh pun tidak pernah. Hari itu, selesai latihan, dia meminta sang komandan bernama Tony agar mengizinkannya ikut dalam misi penyerangan Jerman di Belanda. Tapi sebelum mengirim William ke medan perang, komandan menyuruh William untuk meminta izin terlebih dahulu pada ayahnya. Komandan tak berani karena ayah William adalah seorang pimpinan militer angkatan udara di Inggris. Merasa ada harapan, William langsung bergegas untuk pergi menemui sang ayah. Sayangnya, meski telah diyakinkan, sang ayah William tetap saja tidak mengizinkan, karena ia masih menganggap William belum siap untuk terjun ke medan perang. Mendengar jawaban sang ayah pun, William sangat kecewa. Tapi dia nggak menyerah begitu aja. William pun justru malah memberitahu Komandan Tony bahwa ayahnya telah memberi izin. Dan akhirnya untuk pertama kali dalam hidupnya, William bisa ikut bergabung bersama tentara sekutu lain pergi berperang dalam misi pembebasan Belanda. Tibalah di hari keberangkatan. Para pasukan angkatan udara sekutu dalam misi menuju Belanda pun tiba. William, Tony, serta 4 tentara sekutu lainnya berada dalam satu pesawat. Waktu pesawat-pesawat Inggris tersebut melewati kota Zeeland, tiba-tiba dari bawah pasukan Nazi menembaki pesawat mereka. Akibat serangan tersebut, sayap pesawat mereka pun rusak dan Tony terluka parah. Sebagai kopilot, mau nggak mau William terpaksa mendaratkan pesawatnya. Mereka semua berhasil mendarat dengan selamat di tengah danau. Tony lalu memerintahkan timnya untuk pergi dari sana secepat mungkin sebelum tentara Nazi datang. Setelah lama mereka menempuh perjalanan, sampailah mereka ke suatu pemukiman tak berpenghuni. Karena sudah sangat kelelahan, William bersama rekan-rekannya memutuskan untuk beristirahat di sana. Namun keesokan harinya, saat bangun, William kaget melihat 2 orang timnya telah kabur membawa seluruh barang mereka. Tony di situ mencoba untuk menenangkan William. Walaupun dia sendiri sadar sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat, apalagi kondisinya yang sekarang sedang terluka parah. Namun, Tony masih yakin masih ada harapan bagi kedua anak buahnya itu untuk selamat. Ia kemudian menyuruh mereka untuk mencari perahu di sekitar danau. Sayangnya, meski telah lama mencari, William tak berhasil menemukan perahu satupun. Dengan putus asa, mereka berdua memutuskan untuk kembali. Sesampainya di sana, terlihat sudah ada perahu karet Nazi di depan pintu, dan terdengar suara 2 orang tentara Nazi yang sedang menginterogasi Komandan Tony. Waktu salah satu tentara Nazi tersebut keluar, William langsung menodongkan senjata ke arahnya.
William berhasil melumpuhkan tentara Nazi itu. Lalu ia bergegas pergi untuk menyelamatkan Komandan Tony. Namun William, put the gun down now! To shoot! Take the shot! Put the gun down now! Tony pun tewas. William lalu membunuh kedua tentara Nazi itu. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, rekannya menolak untuk ikut. Ia berpikir pergi atau tinggal di sini nasib mereka akan tetap sama seperti Tony tadi. Ujung-ujungnya mereka akan tertangkap oleh tentara Nazi, kemudian dieksekusi mati. Tapi William tak peduli, walaupun harapan untuk selamat sangatlah kecil. Dia tetap tidak akan menyerah untuk mencari bantuan. William akhirnya melanjutkan perjalanan sendirian. Di sisi lain di kota Zeeland, Tons melihat komandan bersama anak buahnya datang ke rumahnya. Dengan panik dia buru-buru menyuruh Dirk untuk pergi bersembunyi ke ruang bawah tanah. Saat membukakan pintu, Komandan Overs meminta ayah Tons yang seorang dokter untuk mengobati luka di kakinya. Tapi meski sudah diberitahu kalau ayahnya sedang tidak ada di rumah, Komandan Overs tetap memaksa untuk menunggu sampai ayah Tons pulang. Selama menunggu, Tons sangatlah gelisah. Ia takut anak buah Komandan Overs memeriksa ruang bawah tanah. Beruntungnya sebelum para tentara Nazi itu curiga, ayahnya pun pulang. Dan selesai diobati, Komandan Overs selalu memberitahu bahwa sekarang dia sedang mencari bocah laki-laki yang beberapa hari lalu melempar batu ke rombongan pasukan Nazi. Untungnya karena selama ini ayah Tons telah banyak membantu para tentara Nazi, maka Komandan Overs pun tidak akan mencurigai keluarganya. Ia hanya meminta dia untuk melapor ke kantor besok pagi. Mendengar hal itu, Tons pun panik. Malamnya dia dan Dirk menceritakan semuanya pada sang ayah. Ayah Tons pun kemudian mencoba menenangkan mereka berdua dengan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Ayahnya pun kemudian berencana bicara langsung pada Komandan Overs agar hukuman diringankan. Karena sepintar apapun Dirk untuk bersembunyi, suatu saat nanti tentara Nazi pasti akan menemukannya. Jadi lebih baik mereka mengaku dari sekarang. Keesokan harinya, Tons bersama ayahnya pergi ke kantor Komandan Overs. Di dalam ruangan itu ternyata juga ada Marinus yang kini bekerja di bagian administrasi. Dan setelah mengakui perbuatan anaknya, ayah Tons terus memohon agar hukuman dapat diringankan. Karena kasihan, Komandan Overs pun memutuskan untuk mengganti hukuman Dirk menjadi penjara seumur hidup. Dan siang itu juga Dirk dibawa oleh tentara Nazi. Beberapa hari berlalu ketika Marinus berjalan ke lorong kantor, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan seseorang. Saat akan diperiksa, dia kaget melihat dua orang tentara Nazi sedang menyiksa Dirk. Marinus sebenarnya kasihan, tapi karena ia tak ingin mendapatkan masalah, dia pun memilih untuk pergi dari sana. Sore hari, Marinus diperintahkan untuk mencari alamat orang-orang di daftar yang sudah dibuat. Daftar itu adalah daftar hasil interogasi dari Dirk tadi. Dia dapat informasi bahwa beberapa bocah laki-laki di kota Zeeland telah membentuk kelompok pemberontak untuk melawan Jerman. Laporan barusan membuat Komandan Overs semakin murka. Ia lalu memerintahkan untuk mengeksekusi mati seluruh anggota pemberontak termasuk Dirk. Marinus pun di situ kaget. Ia tak menyangka Komandan Overs akan melanggar janjinya pada ayah Tons. Waktu istirahat, Marinus pun buru-buru menemui Tons di kantor wali kota. Kemudian ia menceritakan apa yang dia dengar tadi. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba para tentara Nazi lewat dan tak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Selesai beristirahat, saat kembali ke ruang kerja, Komandan Overs melarang semua orang untuk duduk. Ia kecewa karena Marinus berkhianat memberitahu kabar eksekusi mati kepada Tons. Komandan Overs lalu memutuskan untuk mengirim Marinus kembali ke medan perang. Namun sebelum pergi, Marinus bersama tentara Nazi lain diperintahkan untuk mengeksekusi mati para anggota pemberontak termasuk Dirk. Marinus terlihat sangat menyesal karena ia telah membunuh rakyat negaranya sendiri. Dulu Marinus tak peduli siapa negara yang menang atau kalah perang. Sekarang dia baru tahu selama ini dia berada di pihak yang salah. Sayangnya semua sudah terlambat.
bila Marinus memilih untuk keluar dari Nazi, maka dia juga akan dibunuh seperti Dirk. Sementara di rumah, Towns terus menangis sambil bercerita kepada ayahnya tentang kabar dari Marinus tadi. Dan mendengar kabar tersebut, sang ayah pun syok. Awalnya ayah Towns masih tak percaya dan menganggap semua ini hanyalah salah paham. Tapi ketika dia bertanya langsung, Komandan Overs cuma pergi tanpa memberi jawaban sama sekali. Hati ayah Towns pun pecah. Ia menyesal kenapa waktu itu tak menyuruh Dirk untuk lari, namun justru malah mengemis pada orang yang salah. Karena kini dia hanya bisa menangisi kematian putranya itu. Sedangkan Towns pergi menemui Yana dan ternyata Yana sudah tahu tentang kabar eksekusi mati dari Dirk tersebut. Ia lalu mengajak Towns untuk pergi ke dapur, dan di dapur ia dipertemukan dengan seorang pria yang sedang terluka. Pria tersebut mengatakan kalau dia dan Yana juga adalah anggota kelompok pemberontak. Ia memohon agar Towns dan juga Yana untuk pergi ke markas pasukan sekutu yang berada di seberang kota Zeeland untuk memberikan peta titik-titik lokasi di mana saja markas rahasia Nazi, serta memberitahu bahwa pihak Nazi telah menyiapkan jebakan di sepanjang jalan menuju kota Zeeland. Karena seluruh anggota kelompok pemberontak sudah dieksekusi mati, sekarang satu-satunya harapan tinggallah mereka berdua. Dan tanpa berpikir panjang, mereka berdua langsung bersedia untuk mengantarkan peta itu. Di sepanjang perjalanan mereka hanya terus berjalan tanpa bicara sepatah kata pun. Hingga malamnya, tibalah mereka berdua di sebuah sungai. Tapi waktu ingin menyeberang, dari kejauhan mendadak tentara patroli Nazi pun menyerang mereka. Yana pun tertembak. Merasa tak mungkin bisa kabur, Towns segera memberikan tas yang berisi peta pada si Yana. Kemudian ia mendorong perahu itu sekencang-kencangnya. Tepat saat perahu itu mulai menjauh, tentara sekutu datang lalu menangkap Towns. Pagi harinya, setelah berhari-hari mengarungi danau, William akhirnya sampai di kota tempat markas sekutu itu berada. Saat sedang berjalan, dia melihat ada mobil patroli dari tentara sekutu dari Kanada lewat. William pun ikut bersama rombongan itu. Sesampainya di markas, William bergabung dengan tentara sekutu lain. Salah satu tentara di situ menyuruh William untuk bersiap-siap karena besok pagi mereka akan memulai serangan. Dan keesokan harinya, misi pasukan sekutu dalam pembebasan kota Zeeland pun dimulai. Sayangnya pada pertempuran tersebut, pasukan sekutu harus kembali ke markas dengan membawa kekalahan. Di markas, William cuma bisa terdiam melihat rekan-rekannya terluka parah, bahkan tewas di hadapannya. Ia kini mengerti apa itu perang. William, yang awalnya ikut berperang hanya demi membuktikan kalau dia bukan anak manja, sekarang justru menyesal. Ia baru sadar perang bukanlah sebuah permainan atau seru-seruan, tapi perang adalah pertaruhan antara hidup dan mati oleh banyak orang. Dan pada waktu bersamaan ketika 4 tentara sekutu sedang berpatroli di pinggir sungai, mereka menemukan Yana sekarat sambil memeluk tas yang ada di atas perahu. Mereka berempat lalu bergegas membawa Yana ke markas. Namun karena lukanya sangat parah, Yana pun meninggal dunia. Kemudian para pimpinan sekutu itu pun kaget melihat foto dan peta lokasi markas rahasia dari pasukan Nazi. Mereka yakin informasi ini pasti berasal dari kelompok pemberontak di kota Zeeland. Dan setelah selesai menganalisa peta tersebut, para petinggi kemudian memutuskan untuk mengubah strategi penyerangan, yaitu dengan cara mengitari markas Nazi di tepi sungai lalu menyerangnya dari belakang. Dan kemudian malamnya seluruh pasukan sekutu kembali menyerang.
Jerman pun terpojok. Saat William mencoba menyusuri markas Nazi tersebut, dari belakang Marinus muncul menodongkan pistolnya. William di situ sangatlah ketakutan. Namun bukannya menembak, Marinus hanya diam menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Seakan dia sudah muak dengan semua peperangan ini. Yang dia inginkan hanyalah hidup damai tanpa harus ada korban berjatuhan lagi. Marinus pun lalu pergi meninggalkan William. Bersamaan dengan terbitnya matahari, perang pun berakhir. Pasukan sekutu berhasil memukul mundur Jerman. Para tentara Jerman yang tersisa kemudian kabur ke kota Zeeland. Tapi baru saja sampai, pasukan sekutu langsung kembali membombardir mereka. Sementara itu, di dalam penjara, Tons kaget mendengar ada banyak sekali suara ledakan di luar. Kemudian salah satu pimpinan Nazi lalu datang dan menghajar Tons. Ia yakin bahwa Tonslah yang telah membocorkan informasi tentang rencana jebakan Nazi pada pihak sekutu. Dan ketika Tons akan dibunuh, dari belakang Marinus datang dan menusuk pimpinan Nazi tersebut. Marinus pun tertembak. Kemudian Tons mencoba untuk menolong. Tapi sekeras apapun dia berusaha, luka Marinus terlalu parah. Dan tak lama kemudian William bersama tentara sekutu lain datang. Di momen itu mereka bertiga akhirnya bertemu. 3 orang dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, namun menyimpan luka trauma perang yang sama. Sayangnya sebelum sempat menyapa, Marinus meninggal dunia tepat di hadapan mereka berdua. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tons dan William lalu pergi dari sana. Mereka kemudian pergi untuk melanjutkan perjuangan. Dan film pun berakhir. Oke, mungkin segini aja untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Terima kasih udah klik dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subrek. See you the next video. She's a